Terima kasih Pak Kus, Pak Slamet, teman-teman yang dipesan. Wah, kami sudah berinteraksi, saya sampai lupa Pak Kus, sudah 20 tahun mungkin ya, atau lebih saya juga lupa. Iya. Mungkin kira-kira seperti itulah gambarannya Pak ya. Jadi ketika Pak Kus menghubungi saya wah terhormat sekali nih diminta sharing Pak ya. Apalagi di era pandemi Pak yang apa ya? Ya kita harus bermanfaat lah Pak, minimal buat orang lain gitu Pak. Sharing-sharing seperti ini supaya juga menyegarkan pikiran juga Pak. Jadi nggak cepet di rumah aja gitu kan. Ketemu takut, keluar takut. Nah, cara interaksinya seperti ini sekarang gitu. Nah, seperti itu. Kedua nih, izin nih Pak Kus nih, saya lihat ada beberapa mahasiswa saya nih, saya sebar di grup mahasiswa saya nih. Ya meskipun mungkin pengulangan buat mereka gitu ya, biar aja daripada lupa kan Pak ya. Iya. Misalnya seperti itu. Jadi saya juga posting nih Pak di WA grup mahasiswa saya nih. Nah, maksud saya ya kalau ada waktu hadir karena mereka juga kan pekerja Pak ya. Ada kegiatan lain dan sebagainya. Karena memang kelasnya malam atau Sabtu Pak. Seperti itu. Nah, saya coba kasih nama leadership, mungkin ini mudah-mudahan nggak boring karena orang bicara leadership itu udah banyak Pak ya. Walaupun Pak, jujur Pak, rasanya mungkin di Indonesia atau di pemerintah lah katakannya, itu perlu ada orang ahli manajemen yang masuk. Karena leadership ini seperti ini Pak, kalau kita ditanya mengenai hotel, mengenai naik pesawat, kita seolah tahu pesawat, padahal kita nggak tahu loh Pak. Hotel pesawat itu seperti apa. Sama dengan leadership Pak. Kita seolah-olah tahu, padahal banyak yang tidak tahu sebetulnya. Betul. Itu. Dan saya sendiri pun masih sebagai pembelajar, karena saya juga bekerja, punya anak buah, sebagai katakanlah leader ya Pak, meskipun skopnya mungkin tidak besar, saya juga mencoba menerapkan apa yang, jadi walk the talk lah, ibaratnya seperti itu. Nah, tidak akan bisa walk the talk ketika kita nggak tahu walk-nya itu seperti apa gitu loh. Orang dia nggak tahu kok. Tapi kan seolah-olah karena dia pemimpin, seolah dia tahu leadership, padahal belum tentu, Pak. Ini fakta, Pak ya. Saya kira harus ada yang mengakui gitu bahwa memang saya nggak tahu. Kayak gitu. Leadership itu barang apa sebetulnya sih? Seperti itu. Makanya saya coba, Pak. Saya nggak akan bicara definisi lah. Definisinya banyak. Tapi menurut saya, sekali lagi Bapak dan Ibu silahkan kalau mau berdiskusi. Menurut saya itu 3 kuncinya. 1, influence. Kalau kita nggak bisa mempengaruhi orang, kita nggak bisa jadi leader, Pak. Gimana caranya? Kalau orang ngaku leader tapi nggak punya followers karena dia bisa mempengaruhi, ya dia bukan leader gitu. Kita boleh benci sama orang-orang tertentu lah, Pak ya. Minta ditahan segala macam, udah ditangkap sekarang. Tapi kita harus mengakui beliau adalah leader. Kenapa? Karena punya followers. Seperti itu. Suka nggak suka, kita yang katakanlah yang mengkritik, ya mungkin ada kurangnya, Pak. Tapi kita sendiri juga belum tentu leaders. Apalagi sehebat yang bersangkutan gitu. Nah, ini kunci Pak. Jadi leaders itu memang kita nggak bicara baik atau jelek Pak. Itu tergantung goals-nya kan Pak ya. Tapi leaders itu kan nggak bicara selalu baik atau goalnya surga, nggak tentu Pak. Dia bisa aja leader dalam kejahatan, tapi dia seorang pemimpin katakannya. Kenapa? Karena dia punya 3 ini Pak. Nah kalau saya perhatikan nih Bapak dan Ibu mungkin kalau baca teks mungkin agak beda ya. Karena saya mencoba mengelompokkan teori-teori itu berdasarkan 3 ini gitu. Jadi kita lihat yang mana yang paling banyak teorinya sehingga kita tahu yang kurang itu sebelah mana gitu. Kalau kita bicara pengetahuan mengenai leadership atau leadership. Karena jangan salah walk the talk. Kita harus tahu walk-nya dulu sebelum talk kan gitu kan. Nah kalau kita walk-nya aja nggak tahu, teorinya nggak tahu, konsepnya nggak tahu, pemain nggak tahu, ya talk-nya pasti salah lah. Kan gitu kan misalnya. Atau talk-nya tidak sinkron dengan walk-nya ya. Jadi harus jelas gitu hubungannya. Nah itu. Nah yang pertama kita mulai dari bawah Pak ya. Tadi kita bicara influence ya Pak. Nah saya coba mulai dari influence dulu. Ada beberapa teori mengenai influence. Yang pertama adalah namanya traits Pak. Traits itu memang teori kuno Pak ya. Orang tuh dan sampai sekarang masih dianut bahwa pemimpin itu kalau punya karakter seperti ini. Ini contoh aja Pak. Ada banyak karakter Pak ya. Yang intelligence, yang dominance, confidence, knowledge, kemudian punya energi atau activity yang tinggi. Jadi katanya orang-orang inilah yang karena inteligensianya, karena dominasinya, karena confidence-nya, dia bisa mempengaruhi orang lain karena traits-nya. Seperti itu. Bahkan kalau kita bicara contoh-contohnya, misalnya kayak Mandela, sebutlah. Mandela itu kan ditahan 28 tahun di Pulau Robben Island.
Dia memimpin perjuangan Afrika Selatan dari dalam penjara, nggak ketemu orang. Tapi karena dia dipersepsikan punya traits ini, maka dia menjadi pemimpin. Dia bisa memengaruhi orang. Saya juga suka ngasih contoh kedua, Elvis Presley ya Pak. Gus mungkin penggemar Elvis Presley ini Pak. Yang meskipun dia sudah meninggal, kalau kita cek Pak, namanya Graceland, betul waktu saya kuliah sekian puluh tahun lalu saya pernah ke sana, dan itu sampai saat ini kalau kita baca di Google ya, itu termasuk salah satu dari destinasi wisata yang paling banyak pengunjungnya. Bahkan pernah menempati urutan kedua setelah White House. Padahal Elvis sudah meninggal tahun 1977. Jadi traits-nya itu masih berasa ya, nggak mungkin kita lihat perilakunya orangnya udah nggak ada. Seperti itu ya. Tapi karena traits tertentu, orang itu masih menjadi pengikutnya gitu, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua adalah kita masuk ke namanya orang bicara behavior. Kok di buku ya, tapi kalau orang populer tuh bicara style, makanya muncul istilah leadership styles. Nah, ini salah satu contoh aja nih, yang dari Ohio State Studies, di mana dia memiliki 4 style katanya ya. Itu bergantung pada 2 dimensi. Consideration itu ada kaitan dengan people, dan structure itu kaitan dengan struktur organisasi ya. Jadi kalau dia menghadapi situasi, iya Pak. Sorry, Pak. Ini slide-nya kayaknya nggak bergerak ya di saya ya. Tapi bergerak nggak? Untuk di saya bergerak. Masih yang pertama gitu. Oh gitu. Ini bergerak nggak sekarang Pak? Bapak dan Ibu, apakah bergerak? Itu di chatnya ada pergerakan slide. Oh, nggak bergerak Pak. Nggak bergerak ya? Atau ya, saya pakai ini aja. Ini kelihatan nggak? Nah, baru ini baru. Ya udah. Tapi nggak slide share Pak, nggak full gitu. Ini saya kecilin aja Pak. Di bawahnya aja itu kan ada. Bawahnya ini ya? Ini udah saya gedein sih. Atau ini? Oke, boleh Pak. Ya. Nah, sorry, tadi kembali, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya? Udah cukup besar ya? Oke. Nah, mungkin tadi karena slideshow jadi nggak bergerak. Nah, ini tadi yang pertama adalah traits, Pak. Jadi orang tertentu itu, ada teori-teori awal leadership itu mengatakan bahwa leader itu, orang jadi leader kalau punya traits tertentu gitu loh. Jadi given, makanya dulu kan kerajaan-kerajaan ya Pak. Jadi hanya anaknya raja yang bisa jadi raja. Karena apa? Karena raja itu punya traits tertentu yang hanya diwariskan pada anaknya. Walaupun kemudian berkembang. Bahwa tidak hanya raja, ada orang lain juga punya traits tertentu gitu. Jadi kita bicara traits nih Pak. Nah, karakter orang ya Pak. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah leadership style yang yang muncul kemudian itu udah cukup lama, tapi setelah traits adalah kita bicara behavior atau style. Kenapa? Karena memang orang itu nggak cuma bicara karakter, kalau dia nggak melakukan apa-apa, ya dia nggak bisa jadi leader gitu. Jadi justru perilaku itu yang bisa mempengaruhi orang, kira-kira begitu. Nah, kita kenal lah leadership style, ini hanya contoh aja nih dari Ohio State ya, kita bisa temukan di buku-buku lah. Ada 4 jenis style ya, walaupun nanti banyak teori-teori style yang lain ya, ada benevolent, laissez-faire dan seterusnya, itu ada macam-macam. Tetapi intinya adalah tidak cukup hanya traits, harus ada perilaku, apa yang dilakukan gitu. Di sini contohnya adalah ketika dia itu memiliki high structure, jadi dia menghadapi struktur yang sudah mapan gitu kan. Kemudian dia ingin dekat dengan orang ya, high consideration, maka style ini yang dipilih. Jadi ini penyederhanaan aja ya, karena dimensinya bisa macam-macam. Tapi intinya adalah bahwa ada namanya style theories. Style theories adalah bahwa kita itu nggak cuma bicara traits, tapi juga bicara perilaku gitu, behavior. Tapi kata behavior kurang populer. Yang lebih populer adalah style. Kita bicara leadership style sebetulnya. Nah, berikutnya kita bicara, karena kita bicara influence, kita juga bicara power. Karena influence without power itu tidak akan efektif. Kenapa tidak efektif? Karena power itu menjadi dasar dari influence. Ketika kita nggak punya, nah ini kalau kita bicara teori Pak, ini katanya ada, ini awalnya 5 ya, kemudian berkembang menjadi 6, yaitu information. Ketika kita punya duit, maka kita bisa pengaruhi orang. Jadi duit adalah power. Daya kalau bahasa Indonesia.
ketika kita punya koersif, bahwa ada bisa maksa ya, misalnya preman ya, mengancam, itu adalah koersif. Ketika kita punya legitimate posisi ya Pak di kantor ya, nah kita juga punya power, kita bisa influence orang karena kita adalah atasan. Kemudian keempat adalah expert misalnya. Ketika kita punya expertise, keahlian, maka kita bisa pengaruhi orang. Nah, yang tadi ada referen itu kaitannya dengan traits tadi, gitu ya. Jadi dia kembali jadi kalau kita urut tadi ya, di dalam teori power ini, traits itu sebagai basis of power. Kalau kita urut ke atas tadi ya, bahwa tanpa power kita tidak akan bisa mempengaruhi, makanya muncul basis of power. Mungkin kalau kita baca buku leadership ini jarang dikaitkan sama leadership ya, tapi sesungguhnya ini sangat terkait gitu. Karena adalah dasar dari power, influence adalah power. Nah terakhir ada namanya information, seperti kita tahu kan, yang punya information itulah yang memiliki power. Nah kita pakai Zoom nih. Nah Zoom ini kan sebetulnya informasi ya, seperti itu. Saya nggak tahu bisa nggak dianalisis perilaku kita gitu ber-Zoom seperti ini ya. Misalnya berapa lama, berapa orang yang ikut, dan seterusnya, itu bisa dianalisis kan. Orang bicara big data kan, data analytics. Nah, yang punya Zoom ini biasanya punya data juga nih. Itulah information gitu. Karena dia bisa pengaruhi kita tanpa kita sadar. Sama juga dengan Facebook, sama juga dengan Instagram, sama juga dengan media-media sosial yang lain. Seperti itu. Kemudian kita masuk influence. Nah, inilah the real influence adalah tactics, Pak. Tactics adalah cara kita mempengaruhi. Nah, di sini yang tercantum ada 9, tetapi kemudian penelitian-penelitian berkembang menjadi lebih dari 9. Kalau saya waktu itu di selesai saya mengenai influence tactics ya, Pak. Itu saya pakai 12. Ada posisi, tapi ini kalau di buku rata-rata masih bicara 9 ya. Topik inilah apa namanya variasinya ya. Dan ini mirip dengan influence dengan basis of power ya. Karena misalnya gini, ketika dia menggunakan rational persuasion, kalau kita kembali ke sini, maka dia harus punya expertise. Pak, bisa nggak kalau dengan duit? Ya bisa gitu ya. Tapi apa perlu? Kalau kita seorang expert, kita memberikan penjelasan rasional, maka orang akan banggakan karena kita seorang expert. Seperti itu. Nah, jadi kaitannya adalah influence yang kita pilih ini bergantung pada power yang kita punya. Kalau kita punya reward power, di sini yang mana? Kita bisa macam-macam, exchange contohnya. Saya punya duit nih, saya mau mendapatkan sesuatu. Gitu kan, saya tawarin, saya punya duit, ini saya bayar nih. Kayak gitu kan bisa pengaruhi kan, nanti saya bayar, Bapak kasih saya ini. Gitu. Contohnya seperti itu. Ya, kalau kita nawar di pasar nih, mohon maaf kalau kita sering ke pasar atau beli buah gitu kan, kita kan nawar. Nah, ketika kita punya duit kan kita bisa nawar kan. Saya beli banyak gitu. Baru-baru ini Pak Agus saya beli buku nih di di online gitu Pak. Ya saya tawar kan. Kalau saya beli sekian harganya berapa? Ya pasti dia mau jualan volume kan. Bapak dan Ibu. Ya, saya dapat harga lebih murah karena volumenya agak besar gitu kan. Buat di kantor waktu itu. Exchange, saya punya reward power, saya punya duit. Seperti itu. Nah, beda lagi ketika kita punya misalnya koersif. Maka kita punya koersif, maka ya kita cenderung pressure dong, kita punya koersif. Nah, jadi sesungguhnya adalah influence yang kita pakai tergantung power yang kita punya gitu. Nah, kita punya power itu penting kita tahu. Dan orang itu tidak hanya punya satu power, Pak. Kita punya bisa semuanya bahkan. Tergantung kita siapa gitu. Kita punya duit, siapa kita seorang manajer atau GM atau direktur, kita juga punya pengetahuan, keahlian, sertifikasi, pendidikan yang tinggi gitu, dan kita referen punya traits yang memang disukai atau mendapat menarik lah buat orang lain. Itu bisa semuanya terjadi. Kita bisa punya semua. Kita bisa punya 4, tapi umumnya kalau saran saya minimal kita punya 2 Pak. Jadi kita bisa bergantian menggunakan apakah expert ataukah reward umumnya apa ya, itu kalau nggak legitimate, expert rewardnya yang umum, yang normal ya, karena referen itu nggak semua orang punya traits ya Pak ya. Koersif juga kalau kita yang berpendidikan tuh kok rasanya nggak mau maksa-maksa gitu ya. Nah, kalau reward kadang-kadang perlu lah, karena kita punya duit kan, nah, seperti itu contohnya.
Nah, itu yang mengenai influence tactics. Kemudian, nah ada juga ada influence outcomes. Ini sebenarnya masih dalam satu ranah influence ya Pak. Yaitu ketika kita menerapkan influence tadi tidak semuanya menghasilkan komitmen. Komitmen adalah kita pengaruhi dia ikut sama kita, dan dia memberikan lebih dari yang kita minta. Dia komit sama kita. Makanya kita sering lihat kan Pak, sampai dibela-belain hujan-hujanan, sampai ketembak mati di jalan tol. Itu kan komitmen. Ya kan? Mengorbankan nyawanya, harus diakui. Bahwa memang influence-nya tuh kelas tinggi gitu Pak, sampai ada orang mau meninggal gitu. Dan itu bangga dia meninggal gitu. Misalnya. Contohnya ya, itu komitmen tuh. Nah, kalau compliance, ya seperti pada umumnya di kantor kan, masuk jam 9, pulang jam 5. Comply. Tapi ketika lewat jam 5, minta lembur. Lewat jam 5, alasannya macam-macam. Kan gitu kan. Dan seterusnya. Dia patuh, dia pengikut, tapi hanya sebatas apa yang dia harus lakukan. Nah, nanti kita bisa lihat nih, dihubungkan sama taktik-taktik tadi gitu ya. Yang mana nih yang bisa menghasilkan komitmen? Kita bisa lihat misalnya inspirational, kadang-kadang bisa menghasilkan komitmen, Pak. Cenderung, Pak ya. Kenapa? Karena dia buy in ide kita gitu. Ya, bahwa kalau mati syahid itu masuk surga, umpamanya seperti itu. Misalnya, bahwa kalau itu tuh mati syahid, dia buy in gitu. Contohnya, Pak ya. Ya dia lakukan, komitmennya tinggi gitu. Atau ada personal appeals, dia sudah cinta mati gitu sama orang itu. Ya entah kenapa, nggak tahu kita. Misalnya seperti itu ya. Nah memang ada beberapa taktik yang tidak komitmen gitu. Misalnya saja rational persuasion, ini tergantung rasionalnya ya. Ketika dia buy in, ya dia mungkin hanya pada sebatas yang dia terima saja nalarnya gitu. Karena yang dua ini, contohnya inspiration sama personal ini memang abstrak, Pak. Nggak kebayang gitu, kita udah wah di luar itulah. Sehingga kita juga bingung, kenapa sih orang yang mau? Ya tapi faktanya dia mau gitu. Contohnya. For better or worse ya. Emang fanatik lah, kalau kita bisa baik kata fanatik ya. Nah hanya orang yang fanatik inilah bisa menghasilkan komitmen. Ya, tapi ada juga resistance, Pak. Ya dia nggak mau ya, karena mungkin dia punya value yang lain kan. Dia nggak mau gitu, menolak. Jadi memang influence itu tidak harus menghasilkan sesuatu yang favorable, bisa menghasilkan sesuatu yang unfavorable, yaitu resistance gitu. Seperti itu. Nah ini nanti saya share Pak. Ini ada tulisan publikasi saya bahas mengenai ini Pak di jurnal. Nanti saya bisa share ini. Nah kemudian, nah ini kita sering bahas nih Pak, empowerment gitu. Seringkali orang itu bicara empowerment itu, kalau orang Jawa bilang sak-det-saknya langsung gitu loh. Padahal empowerment itu ada prosesnya gitu. Mulai dari influence sharing, power sharing, sampai power distribution. Ketika influence sharing adalah power-nya tetap di kita, tapi kita minta mereka yang menginfluence atas nama kita. Gitu. Misalnya, saya minta anak buah saya, salah satu manajer saya, ini Pak Budi yang nyuruh nih, gitu misalnya. Tapi dia mempengaruhi gitu. Saya nggak melakukan apa-apa, dia yang melakukan. Nah, ketika power sharing, saya berikan power itu ke dia sebagai, tentu saja tidak semua power kita bisa berikan, ya kan Pak? Ya Bu, duit bisa, nih kamu nih, saya kasih duit, beli, pilih barang, nih saya kasih uang. Itu duit Pak. Expertise bisa ya, bisa nggak, bisa di-share nggak? Kalau dia punya expertise yang mirip, kita bisa kembangkan, kita bisa aja development di sana. Jadi kita berikan expertise-nya ya. Tapi kalau koersif juga bisa. Kita punya ilmu silat, ilmu bela diri, ilmu apa yang bisa maksa orang, bisa kita tularkan. Nah yang susah itu adalah referen. Karena traits itu sulit kita share. Nah dalam dunia politik, mungkin nanti Pak Agus bisa memperjelas, banyak orang-orang calon-calon yang mencoba seolah-olah mereka mendapat sharing power referennya tadi, bahwa saya anaknya si A, saya anaknya si B, kan gitu kan, macam-macam lah. Dia berusaha membawa power dari orang tuanya atau kakeknya atau siapapun gitu. Tapi tidak selalu berhasil. Karena apa? Karena referen itu kan beda. Ya, nggak kayak duit yang kita bisa kasih atau legitimate.
yang bisa ya kalau kita punya perusahaan keluarga atau kita ingin suksesi kan, udah kamu saya jadikan wakil saya. Nah, itu kan kita kasih legitimate power ya Pak, Ibu. Tapi kalau sharing, kalau referen itu nggak bisa kita berikan traits kita ke dia. Gimana caranya? Trade itu punya kita pribadi kok, bukan kita nggak mau sharing. Tapi susah. Makanya ketika kampanye yang bawa fotonya Bung Karno, fotonya Gus Dur, fotonya siapa lah, itu dia berusaha menunjukkan saya juga punya powernya orang ini loh. Saya tuh anaknya, cucunya, siapapun gitu loh. Seperti itu. Apakah berhasil? Tidak semua. Tapi masyarakat kita itu masih terpengaruh hal semacam itu. Di Amerika juga ada, tapi tidak separah di sini. Ya, kayak misalnya Obama jadi presiden, misalnya. Kenapa kok berikutnya nggak istrinya jadi presiden? Nggak ada Pak di Amerika seperti itu. Setelah dia jadi presiden, ya sudah dia berhenti. Nggak lantas istrinya suruh maju. Apakah Michelle Obama itu hebat? Hebat Pak. Menurut saya malah lebih hebat daripada suaminya. Menurut saya. Oh, lebih pintar lah ya. Pintar Pak. Pidatonya juga lebih bagus karena memang dia menurut saya lebih well educated daripada suaminya. Harus jujur saya sampai ketika saya lihat nonton beberapa pidatonya Pak. Demikian juga dengan Biden. Biden itu kan istrinya profesor. Seperti itu. Joe Biden. Tapi kita pernah lihat, apakah jadi presiden? Lihat aja Clinton. Clinton jadi presiden. Kemudian berikutnya ada 2 kali. Kemudian berikutnya kan dia kalah. Demokrat kalah kan Pak. Diganti sama George Bush. Ya Hillary majunya kalah. Jadi beda kayak di sini. Dan waktu Clinton selesai, apakah Hillary maju jadi presiden? Enggak Pak. Apakah Michelle bakal jadi presiden? Belum tentu, Pak. Seperti itu. Apakah Nancy Reagan ataukah Laura Bush yang juga pintar menurut saya gitu ya. Rata-rata presiden Amerika itu istrinya pintar-pintar, Pak. Nah itu belum tentu, Pak. Nggak mau dia. Jadi beda gitu. Jadi nggak ada kampanyenya siapa Michelle Obama bawa fotonya Obama gitu kayak di sini, nggak ada. Kayak gitu. Karena mereka percaya traits itu tidak bisa di-share. Saya ya saya, dia ya dia gitu. Ya memang mereka taunya pakai nama ya, Hillary Rodham Clinton. Clinton ada nama Clinton. Tapi bukan berarti Clinton itu terus turun, enggak. Kemudian orang itu jadi fanatik, enggak juga. Kalau di sini kan beda. Jadi cenderung seolah-olah dia membawa powernya, ya suaminya kah, keluarganya kah. Kalau kita di Indonesia kan masih politiknya masih seperti itu ya. Jadi bupati itu istrinya bupati, anaknya. Seterusnya. Salah enggak? Ya, enggak salah kalau lihat prosesnya ya. Cuman itu ya tadi, karena masyarakat kita masih seperti itu. Contohnya. Nah, kemudian, setelah influence, tadi kalau kita kembali ke yang awal ya Pak ya, ini kan kata kunci kedua adalah followers. Tadi teorinya influence Pak ya. Nah, sekarang kita bicara followers. Ada satu teori yang kebetulan sekali lagi disertasi saya itu mengenai ini, leader-member exchange. Apa itu leader-member exchange? Beda dengan teori influence tadi, Pak ya, yang menganggap bahwa leader ke follower itu sama semua. Jadi tidak personalized. Dalam leader-member exchange itu dilihat bagaimana kualitas hubungan antara atasan sama bawahan. Makanya ada istilah in-group sama out-group. Jadi menurut teori ini, wajar ketika kita punya golden boys. Kenapa? Karena kita nggak mungkin membangun hubungan yang sama baiknya untuk semua bawahan. Ya kalau kita punya 3 bawahan, kalau kita punya 10 bawahan, 20 bawahan, 100 bawahan, langsung ya maksud saya, kan kita nggak bisa. Pasti punya golden boys, dan itu wajar menurut teori leader-member exchange. Karena ada beberapa orang yang kita lebih trust, yang kita lebih suka, gitu. Yang menurut kita contribute lebih, yang menurut kita lebih profesional di mata kita loh ya. Makanya dia bangun hubungan lebih dekat. Jadi Bapak dan Ibu, termasuk saya juga punya in-group. Gitu. Tapi bukan berarti yang lain saya ambil namanya out-group, karena saya lebih konsultasi more sama in-group ini gimana. Karena ada trust. Jadi ketika apa kelebihannya in-group, kita bertukar sumber daya lebih banyak. Jadi saya lebih bantu dia gitu. Bukan kasih anggaran lebih ya. Kalau di organisasi kan anggaran di perusahaan tuh anggaran udah ditetapkan ya. Tapi kita kasih assistance lebih, bantuan lebih.
gitu. Kita kasih tahu lebih gitu. Kita ketemu dia lebih, kita siapkan dia lebih. Ya wajar karena kita percaya sama dia bisa menggerakkan semuanya gitu. Seperti ini teori leader member exchange. Jadi sebetulnya semakin tinggi LMX, arti kualitas semakin baik gitu ya, semakin bawahan itu juga berkinerja. Pertanyaan adalah kenapa kok semua in group? Karena leader nggak punya waktu. Nggak punya waktu buat membangun hubungan, karena hubungan in group ini benar-benar personal gitu. Dia nggak punya waktu satu-satu. Bayangkan Pak Jokowi misalnya sebagai presiden yang punya sekian puluh menteri, kan nggak mungkin. Pasti Pak Jokowi punya in group. Makanya orang mengatakan ada namanya super minister kan. Ya karena beliau in group. Suka nggak suka, Pak Presiden lebih percaya kepada super minister. Wajar nggak? Wajar menurut saya. Makanya sumber daya lebih banyak. Bantuan dari saling membantu ya, interaksi juga lebih sering. Apa-apa disuruh turun, ya karena in group. Teori leadership mengatakan itu terjadi. Seperti itu. Nah, itu namanya leader member exchange yang mungkin tidak begitu populer ya. Seperti itu. Dan itu kalau penelitian saya untuk disertasi itu cara mempengaruhi juga beda antara in group sama out group gitu. Seperti itu. Nah, ini yang penting bagaimana kita bisa memilih ya. Dan memang memilih tadi yang selalu kita dengar kata-kata hak prerogatif. Pemimpin, iya dong, karena ya kenapa milih dia? Ya nggak tahu, karena pemimpinnya ya dia gitu. Mungkin kalau pemimpinnya ganti, ya orangnya ganti, ya wajar. Menurut saya nggak bisa dipermasalahkan selama tidak melanggar aturan, katakan gitu ya. Jadi itu wajar-wajar aja. Nah, teori kedua kita juga sering dengar ada namanya followership. Nah, kenapa followership ini tidak populer? Karena orang tuh lebih mau jadi leader daripada followers. Padahal fakta menunjukkan lebih banyak followers daripada leaders. Bahkan leaders itu adalah juga seorang followers pada saat yang bersamaan. Saya ada leader, tapi saya juga seorang follower karena saya punya bos. Gitu. Sementara lebih banyak lagi followers yang tidak punya anak buah gitu. Nah, cuman memang yang menarik adalah kok jarang dibahas, padahal lebih banyak followers daripada leaders. Seperti itu. Nah, makanya di sini ada salah satu teorinya. Ada 4 macam atau bahkan 5 macam followers. Ya, ada yang orangnya effective followers. Jadi gini, effective followers itu adalah dia orangnya justru kritis, justru aktif, bukan yes man. Kalau yes man dia masuk ke konformis. Gitu. Aktif tapi ya pokoknya apa kata bos deh. Gitu. Yang paling buruk memang passive follower. Dia udah menggantungkan diri, nggak melakukan apa-apa, gitu ya, seperti itu. Ada yang alienated, dia independen, gitu ya, tapi pasif. Maksudnya nggak ya kayak dia punya dunia sendiri lah, seperti itu. Ada yang pragmatik ya di tengah-tengah ya. Nah, tetapi ini ada salah satu contoh bahwa sebetulnya ini saran saya nih Pak Gus, mungkin perlu difikirkan nih mengenai followership. Karena followership secara kuantitas lebih banyak, jauh lebih banyak pada leaders. Dan banyak followers yang tidak tahu how to be a followers. How to be a follower. Kita jadi leader, kan kita nggak mau follower kita, saingan kita jadi leader. Kan kita perlu dia sebagai follower, kan? Kan gitu, Pak. Nah, maksud saya, tadi kaitannya dengan leader member exchange. Kenapa kok ada in group? Ya karena dia seorang yang effective follower. Jadi leadernya juga senang gitu. Nah, bagaimana caranya menjadi effective follower? Nah, ini yang perlu sebetulnya kita gali gitu. Gimana caranya sih jadi seorang yang aktif tapi juga kritis? Gitu. Ya mungkin saja Bapak Super Minister itu seorang yang effective follower. Aktif, memberikan tanggapan, respon, tapi juga sebetulnya kritis, kita aja nggak tahu. Seperti itu. Barangkali saya juga tidak tahu, ini dugaan saya gitu ya. Kenapa kok seseorang menjadi in group? Ya karena dia boleh dikatakan menjadi effective follower. Apakah seseorang itu bisa menjadi effective follower buat semua leader? Belum tentu. Karena tergantung kan. Ada seorang leader yang nggak suka dikritik. Ada seorang leader malah open, ayo apa?
dikritik aja gitu. Ada seorang leader yang nggak suka anak buahnya aktif gitu kan. Nah, jadi ini memang tergantung ya. Seperti itu. Kemudian jadi kita lihat Bapak dan Ibu bahwa influencer itu teorinya banyak banget. Follower itu cuma 2 kalau menurut saya. Dan ini namanya goal, path goal teori. Jadi ada satu teori yang bicara goal. Kalau kita lihat di buku-buku itu namanya path goal teori. Yang menunjukkan pentingnya goal di sini. Dan bagaimana pengaruh, walaupun di sini sudah masuk nanti kita bicara situasional ya. Bahwa ada faktor-faktor yang menentukan. Tapi paling tidak teori goal ini sudah istilahnya itu mempertimbangkan aspek goal. Yang lain tuh belum. Di sini sudah mempertimbangkan ada aspek goal di sini. Bagaimana behavior itu bisa mencapai tujuan. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini saya juga masukkan namanya integrated theories. Yang memasukkan semua komponen yang tadi kita sudah sampaikan. Maka tadi path goal itu sebetulnya sudah semi-integrated ya. Karena bicara goal, disebutkan ini teori goal ya. Nah, ini kita udah sering dengar nih, transformational model of leadership. Orang bicara transformational leadership. Kayak gitu ya. Di sini ada traits, ada behavior, kemudian ada efeknya, dan ada outcome-nya. Jadi lebih integrated ya. Behavior apa? Yang inspirational, yang bisa idealize influence, bisa mempengaruhi, dan juga bisa ada individualized consideration gitu ya. Seperti itu. Ini mohon maaf nih, ketutup ya ininya, kepotong. Seperti itu contohnya. Nah ini kita sebut integrated karena dia memang memasukkan ada trait, ada behavior, ada outcome-nya juga ada masuk di sana. Seperti itu. Kemudian integrated teori lain namanya adalah situasional. Ini mungkin kita juga sudah beberapa kali dengar ya, dicetuskan oleh Ken Blanchard sebetulnya ya. Dia mengatakan bahwa leadership itu tergantung development level dari anak buah kita. Kalau kita development level-nya masih rendah, maka kita perlu directing. Saya kira kita semua mengalami kan. Anak buah kita masih baru, belum pengalaman, udah kita ajarin, kita suruh biar dia ngerti gitu. Ketika dia udah mulai naik, barulah kita coach, kita berikan sedikit kebebasan supaya tidak mengganggu gitu kan. Supaya dia juga berkembang, kita berikan coach. Ketika sudah naik ke level D3, kita sudah mulai mundur ke belakang. Gitu. Tuturi handayani mulai kalau bahasa Jawanya. Support yang ada di depan anak buah kita masih support. Tapi ketika dia sudah level tertinggi, maka delegating. Menurut Blanchard itu kita harus punya keempat-empatnya. Karena kita nggak tahu anak buah kita seperti apa. Kita harus bisa directing, bisa coaching, bisa supporting, bisa delegating juga. Tadi kita udah bicara ya delegating ya awalnya kan. Dari influence sharing, power sharing, sampai power distribution. Seperti itu. Kemudian ada namanya contingency approach. Ini juga mirip ya dengan dengan situasional ya. Di sini Fiedler namanya itu memberikan contoh ada 8 situasi. Dan ternyata menuntut perbedaan gaya kepemimpinan atau perilaku kepemimpinan. Jadi sebenarnya integrated theory itu mengatakan bahwa there is no one best style leadership. Gitu. Semuanya tergantung situasinya dan apa yang dihadapi. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, effective leadership itu apa sih? Menurut saya, dan ini memang kami di UI, kebetulan saya juga ngajar di UI itu, memang ada part kita belajar namanya execution. Ini saya kira orang itu sering lupa bahwa ujungnya leadership itu ada eksekusi gitu. Nggak heran Bapak Presiden marah-marah, reshuffle. Kenapa? Karena kelemahan kita dieksekusi gitu. Iya, betul. Yang pertama, orang-orang yang kita angkat itu nggak talented, nggak punya kemampuan. Ada people process. Pertama tuh people dulu. Orangnya nggak punya kemampuan, gimana mau melaksanakan? Orang nggak mampu kok. Pertama, kedua, non-performance dibiarin. Perform, ya udah. Nggak dilakukan kegiatan apa, kayak pengembangan, kayak diganti, diapain, dijamin aja. Yang ketiga, ini mungkin, saya kira Pak Agus sudah sering membicarakan ya, di berbagai kesempatan di HR. Bagaimana HR itu tidak dilihat sebagai beban. Caranya apa? Harus link results.
Apa nih hasilnya? Udah merekrut si A, training si B, hasilnya apa gitu. Nah, people process itu harus mengetahui bagaimana talented people itu bisa kita bawa menghasilkan result gitu. Nggak cuman kita kumpulin orang-orang hebat aja gitu. Kan kita tahu kalau kita suka nonton bola kan, tim klub sepak bola yang pemainnya hebat belum tentu jadi juara dia. Ya karena prosesnya nih, bukan soal talentnya gitu ya. Makanya di sini di bawah ada linking to results. Yang kedua adalah strategi proses. Nah ini juga kritik juga, dan juga di buku dikritik, bahwa seringkali kita menyusun strategi itu lebih lama, lebih mahal, lebih repot daripada eksekusinya gitu. Bapak Ibu sudah tahu, mungkin kalau kita bicara perusahaan besar, berapa sih yang kita spend ya, kita habiskan untuk menyusun sebuah strategi. Waduh, bisa miliaran, Pak. Karena kita pakai konsultan paling terkenal di dunia. Asumsinya apa? Kalau strateginya bagus, mesti hasilnya bagus. Salah. Kenapa salah? Karena yang nyusun orang, yang ngerjain orang lain lagi. Lah nggak ngerti ini strateginya kayak apa gitu. Sehingga orang tuh karena punya persepsi, strategi bagus adalah strategi hebat. Salah. Yang bagus ada apa? Yang doable. Kita bisa laksanakan. Yang fokus. Dan sustainable. Bisa berkelanjutan. Jadi bukan yang paling hebat. Bukan yang paling tebel, bukan yang paling mentara, bukan yang paling advance, tidak. Tapi 3 ini sebetulnya. Dan terakhir adalah operations process. Ini yang juga sering terjadi. Synchronized integrated actions. Kadang-kadang, ya kan, jadi orang selalu bicara tidak terkoordinasi. Kan gitu kan? Kenapa COVID kita masih melonjak-lonjak terus, perasaan nggak menurun, nggak ada tren bahkan ya, naik turun, 6.000, naik terus, ini gimana sih? Ya karena nggak ada koordinasi, masing-masing jalan sendiri gitu. Nah strateginya saya nggak tahu seperti apa, operasionalnya mungkin lebih parah lagi gitu. Sampai akhirnya nggak bisa, gimana? Kok masalahnya berulang-ulang terus gitu loh. Ini salahnya di mana nih? Apa perlu ahli manajemen gitu Pak Gus? Ya kan? Untuk mengatur ini gitu loh. Iya. Gimana sinkronize gitu? Kok balik masalahnya rumah sakit penuh? Lah, bukannya dari dulu kita udah tahu gitu loh. Rumah sakit penuh. Mudah-mudahan menkes baru nih Pak. Mudah-mudahan, karena dia orang manajemen kan? Iya. Meskipun S1-nya teknologi, tapi kan beliau kan orang bank. Maksudnya orang korporasi lah ya. Mudah-mudahan nih. Jadi bagaimana how to put things into actions gitu. Iya. Ya karena kalau menurut saya Pak Jokowi itu orangnya orang pragmatis sebetulnya gitu. Betul. Nggak ruwet mikirnya gitu. Tapi ini somehow ada keruwetan tersendiri gitu. Saya nggak tahu di mana keruwetannya karena kita nggak di dalam ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang tahu bisa bercerita nanti. Tapi menurut saya ini nggak integrated dulu. Jadi kayak bingung gitu. Saya juga bingung. Kita aja bingung yang ngelihat apalagi yang melaksanakan kan. Lebih bingung lagi. Kok sekolah mau dibuka? Loh, ini gimana sih maksudnya? Iya. Kalau mau dibuka, terus tiba-tiba liburan diperpendek, terus mau ke Bali harus antigen, ya kan? Wah, pariwisata menjerit semua. Loh, ini strateginya apa sih maunya gitu loh? Ya kan mencegah itu kan nggak cuma saat liburan. Konsep besar mencegah penularan itu bagaimana sih sebetulnya? Nah itu kita belum baca gitu, belum melihat lah. Ya kita sering baca lah begini begitu kritikan, saran segala macam, tapi kita kan nggak punya big picture-nya gitu. Ini key-nya di mana sih sebetulnya? Kalau saya melihatnya kayaknya vaksin, tapi apakah ya saya ingin menawarkan Bapak Dewa, ada nggak mau vaksin duluan gitu aja lah. Contohnya gitu. Kayak gitu aja. Nah itu sih Pak, sementara sharingnya Pak, monggo kalau ada ya diskusi lah Pak. Ya? Ini kan diskusi, monggo. Iya, Kita terbuka aja. Silakan Pak Gus, monggo. Pas kurang lebih 45 menit sampai 50 menit ini ya. Tadi disampaikan luar biasa, komprehensif sekali dari mulai trade sampai ke beberapa model leadership. Kalau saya pikir, nah ini teman-teman ya, ternyata kita banyak teori yang sudah pernah dipraktekkan. Teori ini pernah dipraktekkan kan? Jadi bukan hanya teori itu ditulis saja ya. Jadi hasil praktek ini tadi kemudian ditulis menjadi sebuah teori. Tadi ada leaders trait, ada leaders
leadership style, kemudian the power of leader ya, ini influence teknik, kemudian transformation leadership, itu semuanya adalah sebuah hasil riset yang pernah dilakukan oleh sekelompok orang atau sekelompok manusia menjadi sebuah buku, dan ini disampaikan oleh Pak Budi. Nah, saya mikir kalau ini semua dilakukan teman-teman saat menjalankan tugas di perusahaan atau di manapun berada ya, saya kira menarik gitu ya. Kadang-kadang kita langsung lost control, nggak pernah buka-buka seperti ini, sehingga kita main pokrol saja saat kita memimpin. Nah, yang menarik tadi kaitannya dengan trait dan behavior tadi ya, artinya dengan teori-teori tadi. Ini mungkin menjadi bagian yang penting juga ya untuk diskusi kita, dan juga mungkin dikaitkan dengan karismatik ya, secara mana karismatik mempengaruhi leadership seseorang gitu ya. Kadang-kadang tadi karismatik muncul, apakah karismatik ini bisa dibangun? Nah, ini juga menarik untuk ditanyakan sama Pak Budi ini. Iya. Baik Pak, saya karena waktunya mepet ya, sehingga saya langsung aja baca pertanyaan-pertanyaan Pak. Wah, ini pertanyaan pertama ini, mohon materi narsum yang luar biasa bisa dibagi Kak? Bisa Pak. Monggo. Kita tanya. Boleh Pak. Ya. Dengan senang hati. Itu ya, oke. Prof, mohon info buku referensi materi ini. Waduh. Waduh, ada Pak. Tapi mesti dicatat dulu. Boleh. Nanti ada beberapa buku pasti yang bagus ya. Iya. Nah, kalau Pak Budi senang baca, rambutnya sampai nggak ada yang hitam. Udah nempel di buku semua. Ini ada orang-orang hebat juga nih. Ada Pak Sabam. Pak Sabam ini CEO nih. Bu Yangki, ya, teman saya dosen nih. Hebat ini. Bisa bantu ini, jangan-jangan Pak Sabam lah terutama nih, sama Bu Yangki. Boleh, ini ada budaya organisasi apakah mempengaruhi leadership style atau sebaliknya? Nah, ini dulu Pak, ini satu nih. Jawabannya singkat-singkat Pak ya. Iya Pak, pasti Pak, pasti berpengaruh karena budaya itu kan norms and values ya Pak ya. Norms and values itu kan mempengaruhi behavior Pak. Nah memang kadang-kadang ada konflik budaya di mana kalau itu perusahaan kita ya Pak ya kan kita menanamkan values and norms-nya ya. Nah, tapi ketika itu kita kerja di perusahaan lain, nah kadang-kadang itu nggak cocok Pak, norms and values-nya. Ya. Nah itu kadang-kadang itu terjadi konflik. Pak ya. Iya, kayak gitu. Kadang terjadi konflik. Saya yakin juga bapak-bapak profesional juga, ibu profesional juga pasti mengalami ya. Ada konflik kan. Kita melakukan, tapi budaya kita nggak cocok nih. Nah, corporate culture mau ngerubah, nggak sebentar juga. Pak Kus juga tahu kan, merubah budaya itu kan, wah prosesnya bukan cuma rumit, tapi waktunya lama, Pak. Kalau bikin budayanya sih gampang, tapi bukan gampang lah. Lebih cepat ya, tapi kalau menerapkannya ini kan seninya luar biasa, Pak. Jadi menurut saya sangat berpengaruh, Pak. Nah, bisa kita menyesuaikan sebagai leader, atau ya nggak cocok kita mental, Pak. Kayak gitu. Iya, dan itu termasuk saya, Pak. Kalau di sini terus saya nggak besar-besar, keluar aja. Iya, betul. Contohnya seperti itu. Betul, Pak. Begitu nggak apa ya, kurang terbuka, kurang fair, kurang memberikan tantangan, ya udahlah. Iya. Kalau di sini terus udah ya 8 bulan lah keluar. Sering gitu ya, gitu. Jadi budaya kerja itu sangat mempengaruhi. Sangat berpengaruh, Pak. Kepemimpinan. Oke, Pak, izinlah ya, bagaimana langkah-langkah kaderisasi agar pemimpin bisa menginfluence dari 20%, 40%, 60% hingga 100%. Kaderisasi, Pak ya? Gimana Pak, langkah-langkah kaderisasi? Kaderisasi. Langkah-langkah kaderisasi. Nah, tadi Pak mengikuti agar pemimpin mengikuti ini Pak. Sorry kok ini sih. Mengikuti ini mana sih? Oh iya dia. Yang ini Pak, delegasi tadi Pak. Mana sih? Nah ini Pak. Kita bisa mulai dari influence sharing dulu. Gitu. Jadi kita diskusi sama orang yang kita kader tadi. Ini menurut kamu gimana nih keputusannya? Kita open sama dia. Kita
membiarkan dia mempengaruhi kita gitu loh. Pemikiran-pemikiran seperti itu. Ketika dia sudah kita pikir ini udah bisa nih, baru kemudian kita bawa ke power sharing. Kita berikan dia sebagian kewenangan. Kayak gitu. Untuk ngambil keputusan. Atau keputusannya bersama. Dia ngambil keputusan, kita lihat kalau kita cocok ya udah. Kalau kita kurang ya kita kasih tahu ini mesti begini. Yang terakhir namanya power distribution yang terakhir nih. Seperti itu. Misalnya. Jadi bisa menyerahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan untuk mengambil keputusan. Kayak gitu, Pak. Ini kaderisasi menurut saya berapa lama masing-masing? Wah, itu susah. Ya, mungkin Bapak-bapak dari Ibu sudah pengalaman, nggak ada timetable-nya gitu. Kadang-kadang bisa cepat di sini, kadang-kadang lama di sini, kadang-kadang macam-macam gitu ya. Tergantung. Dan yang aktual Pak Budi, kaderisasi di partai politik itu gagal total. Betul. Nah itu karena ya karena memang tidak mudah ya. Karena itu ada unsur trust juga dan kemampuannya. Seperti itu contohnya. Oke. Oh iya ya. Baik, seperti ini itu contohnya. ada pertanyaan dari Ibu Nindiati Raharjo. Ya. In-group dan LXM pada umumnya yang saya temui adalah 4L, lo lagi. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah, mungkinkah memperluas atau memperbanyak in-group? Bagaimana caranya, Prof? Hasil riset saya tahun 2005 di salah satu BUMN malah memperlihatkan LMX ini lebih mampu memotivasi bawahan dibandingkan dengan transformational leader. Menurut Pak Budi bagaimana? Ya memang Pak, leader member exchange itu karena dia pendekatannya personal Pak, memang bisa lebih memotivasi Pak, walaupun tadi ada in group-nya. Karena memang beda Pak ya. Saya lihat LMX itu adalah bukan leadership teori yang sifatnya kayak untuk partai politik lah, kayak Pak Agus tadi bilang ya. Untuk massa ya, untuk organisasi massa itu menurut saya nggak cocok. Karena LMX itu adalah buat profesional, Pak. Kaitan dengan kaderisasi tadi, kita udah bangun in-group, kita siapkan in-group-nya, Pak. Nah, kita motivasi in-group ini. Kan in-group ini kan kayak, kalau kita sering bicara Pareto, Pak. 20% menentukan 80%, Pak ya. Nah, in-group ini kan tidak banyak, tapi dia bisa mempengaruhi 80% tadi, Pak. Seperti itu. Nah, itulah kita bisa motivasi karena hubungan kita lebih dekat. Kita sudah percaya, dia percaya kita percaya dia, gitu kan. Nah, sehingga terjadilah orang bilang chemistry. Ya, dari sanalah kemudian kita memberikan istilahnya inspirasi, gagasan-gagasan. Mungkin kita menanamkan paradigma tertentu gitu kan. Tadi Pak Dam katakan kaderisasi tadi ya, supaya orang itu juga jalan gitu, sesuai dengan apa yang katakanlah kita inginkan lah. Supaya organisasi itu lebih maju gitu. Kalau orang politik bilang ada anak ideologis katanya Pak. Seperti ya. Bukan anak biologis, tapi anak ideologis, kan gitu Pak. Mungkin Pak Agus lebih tahu lah ini. Kalau saya begini, kan ada, kalau saya sering baca di koran kan, ini saya bukan anak biologis, tapi saya anak ideologis, gitu kan. Misalnya, Pak. Nah, itu kan kaitannya dengan karena dia in group, Pak. Dia sering diajak, dia bertukar pikiran, ya. Seperti itu. Makanya ada Gus Durian, segala macam, kan. Misalnya, ya. Yang memang mungkin pemikiran-pemikiran Gus Dur itu udah ditanamkan, atau tertanam, gitu Pak. Sehingga bisa lebih erat itu hubungannya. Itu karena ada in group tadi Pak. Seperti itu. Memotivasi ya. Gitu. Karena memang hubungannya dekat Pak. Jadi kita bisa personal gitu. Personal touch-nya lebih tinggi gitu. Untuk leader member exchange tadi Pak. Setuju Pak. Oke. Dari Pak Ahmad Afirus Toana. Sikap efektif followers dapat berlaku Pak secara baik di Indonesia? Wah. Nah, ini dia. Makanya mau kadang-kadang kita punya pandangan follower itu beda-beda, Pak. Ada orang tuh senangannya followernya manut, ya kan? Pokoknya ikut aja. Jadi saya sampaikan kan, kadang-kadang itu tadi, apakah bisa berlaku nggak buat semuanya? Misalnya ya, efektif follower itu apa disukai nggak sama semuanya? Belum tentu gitu. Karena seringkali berbeda ininya, levelnya gitu kan. Ada yang suka konformis kan, konformis follower ya, jadi semuanya ikut gitu. Yes man lah kalau orang bilang ABS mungkin kalau bahasa kita ya.
asal Bapak senang kan, seperti itu. Ada yang passive follower, nah ini orang Jawa bilang gamblo aja nih, maksudnya ikut aja gitu daerah, mana nggak ngapa-ngapain gitu kan, yang penting aman, yang penting dapat kerjaan atau dapat duit gitu kan, misalnya seperti itu contohnya. Nah, memang tidak semua orang bisa menerima effective follower, karena active follower itu kan harus kritis, Pak. Iya. Dan harus independen dia. Karena dia membantu kan, Pak. Kalau konformis kan dia tidak membantu. Ya dia membantu dalam arti pelaksanaan, Pak ya. Tapi dia nggak akan menentang. Bosnya bilang dijalankan sama dia. Mungkin eksekutor yang baik ya, Pak ya. Contohnya seperti itu. Beda dengan effective follower, karena effective follower itu kan dia ya bisa menentang bosnya, dia bisa mengkritik gitu. Nah, nggak semuanya senang, Pak. Kalau saya sih senang effective follower. Saya selalu bilang karena buat saya pokoknya kalian harus bisa ngomong enggak sama saya gitu. Kalau itu nggak benar gitu ya. Tapi harus kasih alasan, harus kasih argumentasi, Pak. Data gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu sih Pak menurut saya. Harusnya sih kita berani mengembangkan effective follower, Pak. Karena effective follower ini kan membantu. Iya. Untuk organisasi sekarang perlu lah. Perlu, Pak. Apalagi kita keadaan seperti ini, Pak ya. Kalau semuanya yes man aja, waduh, repot ininya. Kitanya yang repot, Pak, sebagai leader. Saya juga repot, Pak, sebagai leader, Pak. Makanya saya selalu mengatakan, ini apa nih? Mungkin sebutannya rasional followership. Iya, rasional persuasion tadi ya, Pak. Iya, kayak gitu, Pak. Kalau kita profesional, Pak ya. Baik, Pak. Baik. Seperti itu. Iya, Pak. Oke. Pak Mukhlis, selamat bergabung. Terima kasih. Salam hangat buat Prof. Budi. Semangat. Kemudian Pak Mukhlis nih, Pak Dr. Mukhlis. Oke. Nah, dari Pak SST2. Ini kayak pemain band. SS12, apa SST12 ya, Pak? 12. Bagaimana kita bisa menjadi leader yang relevan, terutama pada era VUCA. Harus ikut seperti ini. Iya, ngasah terus. Ngasah terus. Ini ilmu ini yang disampaikan Pak Budi ini ketika kita lakukan, kita coba evaluasi dari mulai trait saya sudah cocok enggak, sudah punya enggak, kalau lemah kita kembangkan. Kemudian kemampuan kita berperilaku sudah belum. Nah, ada banyak ingah-ingah kita kan gitu ya. Oke, tegas latihan gitu kan ya. Nanti sampai ke tekniknya. Jadi memang ini kayak pemain sepak bola, Pak ya. Betul, kalau Pak. pemain sepak bola kan latihannya. Nah, kita kadang-kadang tidak fisik lah. Pemimpin tapi nggak mau latihan. Iya, gitu. betul. Dan lagi begini, Pak, kadang-kadang ada pemimpin yang mintanya itu dikasih SK dulu baru bisa mimpin. Nah, itu. Kalau saya dikasih SK, putusan manajer, wah, saya mau, enggak usah. Tapi kalau ada punya seni memimpin yang ini tadi, udah langkah-langkah pas ini. Iya, Pak. Bisa ya kan? Iya. Monggo, Pak. Ini gimana? Jadi kalau buat saya, Pak, kita selalu belajar. Saya saja selalu, Pak. Maksud saya, saya kan mencoba menerapkan ya, Pak. Saya tidak menerapkan, nggak mengatakan saya sudah menerapkan, enggak. Saya masih belajar menerapkan, Pak. Karena nggak gampang. Terutama ilmu eksekusi tadi, Pak. Karena saya pikir ilmu eksekusi itu penting sekali, Pak. Bagaimana memperoleh talent. Talent itu kan tidak sekedar dari performance, ya kan, Pak? Karena menurut saya sekarang paling penting, VUCA itu eksekusi, Pak. Jangan menunggu situasi ideal. Nggak akan ada yang ideal, Pak. Menurut saya, pengalaman saya, nggak akan ada yang ideal. Jadi talent itu relatif. Kadang-kadang kita nggak percaya juga hasil penilaian kinerja perusahaan. Kan gitu kan, Pak? Kan kadang-kadang kita semua kalau sebagai pemimpin kita kan tahu mana yang bagus, mana yang nggak. Pastilah. Kalau kita udah pengalaman ya, season leader, maksudnya itu udah berpengalaman pemimpin, kita pasti tahu ini bagus, ini nggak, itu kelihatan, Pak. Kayak gitu. Dan memang challenge kita adalah bagaimana how to deal with non-performance. Nah ini, Pak. Mau diapain nih non-performers gitu. Ini kadang-kadang kita bikin sakit kepala kan. Kayak gitu. Karena contoh Pak, ini anak-anak buah saya. Saya juga pusing nih. Memang dia punya bayi, ya kan Pak. Jadi harus di rumah, ya kan Pak. Nggak mungkin kan dia menyusui. Lah terus kalau kita lagi WFO kayak gitu gimana dong? Bisa kayak gitu kan? Tapi dealnya kan susah. Akhirnya saya bilang udah kamu unpaid aja deh, unpaid leave Pak.
ya sampai coronanya selesai. Sampai kapan ya? Nggak tahu. Sampai coronanya selesai. Lagi mana? Orang nggak bisa keluar kok. Masuk kerja dari rumah terus. Maksud saya, kan somehow kan harus, ya pasti Pak ya, ketemu orang. Kita kan natural kerjanya kan bisa ketemu orang kan Pak. Masuk dari rumah semuanya kan nggak mungkin semuanya dari rumah Pak. Kan gitu. Ya harus ada. Ini tadi eksekusi ya. Jadi ini contoh Pak Budi sedang menjalankan proses effective leadership. Eksekusinya ini Pak. Makanya saya bilang, dan itu nggak gampang. Kadang-kadang kita, ini orang ini udah ikut saya lama, Pak sudah kenal, saya juga nyaman. Nah, itu. Nah, kita ini, maksud tadi kan, kamu nggak difuka. Kadang-kadang kita kan kayak tentara, do or die gitu kan. Ya, you kill or you are killed. Membunuh atau dibunuh. Jadi kita tidak ada bahasa ekstrim membunuh dalam sesungguhnya. Tapi kalau kita nggak melakukan, ya kita yang mati gitu loh. Nah gimana? Kan susah kan? Contoh kayak gitu. Ya kita harus, ya emang Indonesia susah ya. Apalagi menyangkut nasib orang kan. Ya tapi saya juga lihat sih, oh dia ini karena perempuan Pak, suaminya kerja cukup. Ya udahlah kan kamu udah cukup, udah kamu unpaid aja lah. Kayak bilang gitu. Baik-baik gitu menurut saya. Nah, seperti itu Pak, saya masih mau tetap kerja karena saya suka Pak. Contoh kayak gitu Pak. Jadi eksekusi Pak. Nah ini loh, strategi ini harus double nih Pak, yang susah nih Pak. Karena kita strategi itu kebayangnya, waduh yang hebat-hebat gitu loh. Nah ini gimana nih caranya supaya realistik Pak. Goalnya jelas gitu. Tidak harus yang luar biasa Pak, tapi bisa dilaksanakan, itu aja sebetulnya Pak. Mau saya fuka ya Pak ya, karena fuka kita nggak bicara jangka panjang loh Pak. Kita juga harus bicara kadang-kadang day by day Pak akhirnya. Iya. Besok gimana, habis ini apa, habis ini ya. Memang akhirnya seperti itu. Gitu. Siap. Nah, lanjut Pak ya. Iya, monggo. Ruben. Nah, ada Ruben Ensu. Ensu. F590 Ruben. CPP ya. Pak, saya ingin bertanya, ketika ada golden boy di dalam suatu tim, apakah tidak menciptakan persepsi double standar sehingga tim yang mempunyai kemampuan yang baik menjadi cemburu dan cenderung menurunkan performance-nya? Iya. Ini asumsi ya Pak. Iya. Memang Pak, memang teori LMX, singkatannya LMX Pak ya. LMX itu memang mengakui adanya golden boy. Dan mengakui bahwa itu perlu gitu. Kenapa perlu? Karena kita tidak bisa, kalau kita bicara leader kan harus memotivasi Pak ya. Kan kita nggak bisa fakta menunjukkan Pak. Kalau kita jadi pemimpin, karena bahwa kita ada 10, 20, kita nggak mungkin spend sama mereka satu persatu Pak. Nggak mungkin. Kan either ini Pak, kita dapat orang tuh 5 semua, ya kan Pak, rata, atau ada yang berdelapan, ada yang 4, ini kan tinggal begitu aja Pak. Kita harus tahu kunci-kuncinya mana yang misalnya yang bisa mendapatkan ini yang apa namanya? Yang maksimal gitu, Pak. Kan seperti itu. Akhirnya kombinasinya kan ada take and give ya. Ada yang 5 semua 10 orang, 50. Mungkin ada yang 1-4 karena dia turun ya, karena kita nggak perhatiin, kurang perhatikan. Ada yang bisa kita perhatiin sedikit jadi 8. Nah, kita bicara ini Pareto. Bagian dari suksesor Pak Budi kan? Iya, itu juga bisa bagian dari suksesor. Jadi Pareto, Pak. 20% yang menurut 80%. Kita akhirnya harus mengorbankan yang 80% ini. Kenapa? Karena dia cuma menghasilkan 20%. Akhirnya kan begitu, Pak. Kalau kita nggak punya waktu, kita harus memilih kan. Seperti itu ya. Tapi tetap dalam koridor bahwa Golden Boy ini atau in-group ini bisa menghasilkan apa namanya istilahnya itu efektivitas yang lebih tinggi gitu. Kita bisa memperoleh kinerja yang lebih tinggi. Itu tetap ya kuncinya Pak ya. Jadi kita nggak ngawur terus mau-maunya sendiri gitu terus nggak ada hasilnya tadi. Linking to result itu jadi penting. Gitu. Tentu kan kita nggak mau lah Golden Boy kita yang mohon maaf ya, yang tidak berkinerja, non performers. Itu kita salah sebenarnya. Maksud Golden Boy-nya kok non performers? Kan salah ya. Golden Boy harusnya yang perform dong. Meskipun bukan the best one, tapi dia perform karena bisa menjadi contoh kan gitu Pak. Menurut saya Pak ya. Jadi tergantung kita milihnya. Gitu. Kalau kita milihnya nggak bener ya atau memang KKN ya Pak ya, wah ya itu menurut saya leadernya nggak bener tuh. Menurut saya, itu juga saya juga nggak mau Pak bikin milih Golden Boy yang non performer. Ya nggak ada lah dia mau, dia normal Pak, pasti nggak mau. Pasti ada reasoningnya. Pasti ada reasoningnya, seperti itu. Iya Pak. Baik, wah ini pertanyaan Pak Yohanes ini menantang sekali.
style kepemimpinan apa yang Bapak sarankan untuk presiden tahun 2004 nanti? Nggak tahu, silakan. Sekarang udah bagus, mungkin nanti diperbaiki lagi kan gini ya. Iya, kalau saya Pak, any style yang penting eksekusinya benar Pak. Kalau buat saya. Ya, betul. Sebab best style itu ya kayak ini Pak. A good program is a finished program. It's not a good program kalau nggak bisa dijalankan udah nggak selesai Pak. Kan gitu aja kan. Iya, iya. Menurut saya eksekusi itu nomor 1. Wah, Gitu. jadi presiden di Indonesia itu paling nggak gampang karena begitu ideologi ini kan. Wah, Nah, memang tidak mudah Pak. Memang tidak mudah. Nah, Pak. ini yang kalau Mas Yohanes mau ngikutin hal yang terkait dengan masalah karakter PLJ, kemudian kepemimpinan yang baik. Nah, saya punya komunitas SKB, Sekolah Kader Bangsa. Itu yang tadi malam seru juga. Iya, Pak. Kita bicara belum. Kita tadi malam ada kuliah umum dari Pak Edi. Nanti kapan-kapan Mas Budi juga bicara lah sana. Monggo, Pak. Boleh dengan senang hati, Pak. Karena prinsipnya dasar itu ingin menemukan sosok orang, bukan pemimpin lah, seorang masyarakat yang punya karakter yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini di Indonesia ini seperti apa. Memang belum banyak, tapi bisa kita bangun kalau masyarakatnya memang bisa diajak berubah, gitu ya. Karena cerminan dari apa yang Anda dapatkan sekarang ini seorang pemimpin adalah cerminan kita. Gitu. Tadi malam Pak Budi begitu. Kita lah yang membuat pemimpin itu berada. Betul nggak? Iya, Pak. Berarti ya itulah ya. Jadi kalau kita melihat pemimpin ya sosok itulah yang karena ada dulu Karno ya itu rakyat seperti itu karena butuh. Ada Pak Harto seperti itu karena rakyatnya mau diseseli. Iya, makanya. Gitu. Jadi kalau mau pilih presiden bisa eksekusi, gitu aja lah intinya. Betul. Apapun stylenya. Iya. Nggak bisa eksekusi. Ya. Bu Yeti Kris. Ya. Halo Pak Budi, mohon saran Bapak. Ada strategi tidak untuk menghadapi macam-macam follower ini? Macam-macam followers Pak ya? Ya. Tadi Pak, in group, Mbak Yati ini pernah kerja bareng sama saya nih. Jadi IPMI waktu itu, IPMI Kalibata Pak. Jadi menurut saya memang macam-macam, betul, orang macam-macam. Leader juga macam-macam, nggak cuma follower aja Pak. Leader pun juga macam-macam modelnya. Menurut saya kita harus bisa clustering Pak. Clustering mana yang ya macam-macam lah Pak ya. Lalu kita pilih mana yang kita bisa jadikan in group. Mau nggak mau Pak. Karena kita nggak mungkin waktu kita habis Pak kalau menangani semuanya. Jadi bisa saja melalui in group tadi program kita dijalankan ke yang lain. Seperti itu contohnya. Nah coba Mbak Yeti bisa nggak bikin in group gitu. Di cluster dulu nih. Kan kita punya macam bawahan ya. Klasternya apa aja nih? Mungkin modelnya A, B, C gitu kan. Lalu kita coba bikin in group. In group yang bisa sama-sama membantu gitu seperti itu. Contohnya. Ini menurut saya Pak ya. Gimana in-groupnya ya masing-masing. Ya. Oh. Baik, kita lanjutkan Pak ya. Nah, ini menarik nih Pak. Iwayan ini kayaknya banyak teman-teman yang mengalami juga ini. Pak, mohon izin, saya berusaha menerapkan situational leadership semaksimal mungkin. Akibatnya saya terseret ke masalah-masalah detail. Oh ya, terkadang saya kehilangan helikopter view. Sikap apa yang harus saya lakukan? Iya, memang kadang-kadang ya leader itu kan bisa harus zoom in, zoom out ya Pak. Itu bukan kelebihan ya, tuntutan menjadi seorang leader. Kita juga mau terseret pada hal detail. Makanya kita punya in group tadi yang bisa membantu menangani Pak. Di antara sekian banyak anak buah, kita punya in group yang membantu menangani detail-detail tadi gitu. Nah, in group ini nanti kita coba membantu tadi yang saya sampaikan influence sharing, power sharing tadi Pak, yang kita empower dia gitu loh, supaya bisa memperlancar, supaya kita nggak terjebak ke dalam micro management seperti itu ya. Jadi harus disampaikan bahwa ini nanti
kamu kerjain nih, nggak bisa saya ngerjain terus. Kan gitu, karena saya punya yang lain, kalau saya kerjakan satu ini, yang lain nggak akan tertangani. Contohnya seperti itu. Nah itu sih yang diinikan gitu. Apa namanya? Menurut saya Pak ya, kita jangan terbenam ke dalam satu masalah kecil terlalu lama. Nggak mungkin, karena masalah kita lebih dari satu. Leader kan harus punya helikopter view kan, nah, dia juga bisa melihat. Tapi tadi jangan hanya punya helikopter view aja. Jadi dia nggak bisa eksekusi gitu Pak, karena lihatnya helikopter terus, nggak pernah turun mendarat helikopter. Akibatnya nggak tahu di bawah itu ada apa. Nah, kadang-kadang helikopternya ketinggian terbangnya, jadi nggak kelihatan Pak. Nah ini masalahnya. Dan kadang-kadang leader itu merasa risih gitu ya. Masa urusan saya itu sih loh. Kalau menurut bukunya namanya eksekusi Pak, mengatakan eksekusi adalah suatu pekerjaan yang leader itu nggak boleh tidak melakukan, dia harus laksanakan. Gitu. Itu bukunya bagus Pak. Ramcara ini kan political. Iya. Nah itu Pak, menurut saya Pak. Kenapa terakhir saya tutup dengan eksekusi? Oke. Pak Ahmad Muflis, to everyone. Nah ini tadi. Prof, mohon berkenan sharing more. Ada 3 soft skill terpenting. Leader dan manajer dalam eksekusi strategi korporat dan bisnis. Maksudnya, ini Pak Muflis mau share atau gimana? Ya, Pak Muflisnya juga kawan saya nih, Pak Muflis. Mau tanya, apa yang terpenting, Prof? 3 yang terpenting menurut pengalaman dan pengamatan Prof. 3 apa itu Pak? Apa ya, soft Soft skill. skill. Soft skill yang penting ya Pak ya. Apa ya? kalau tadi kan leader itu kan kuncinya adalah influence Pak ya. Untuk leader Pak ya. Jadi bagaimana harus berkisar pada how to influence others. Kalau kita nggak bisa influence, ya kita nggak bisa jadi leader. Intinya kan gitu aja Pak. Nah, trait apa yang bisa mempengaruhi, bisa menginfluence? Skill apa? Misalnya menurut saya komunikasi itu penting kan. Kalau kita mempengaruhi tapi kita nggak bisa komunikasi, nggak jelas apa yang kita komunikasikan, waduh itu masalah tuh. Ininya apa namanya? Kan orang nggak paham kan? Itu jelas. Kedua, kalau bicara skill kita bicara decision making. Karena at the end of the day, leader has to decide. Nggak boleh nggak decide. Seperti itu. Dan yang ketiga, menurut saya yang juga penting adalah bagaimana leader itu bisa wrapping up. Wrapping up itu adalah memberikan kesimpulan, mengarahkan, kemudian bisa next itu bagaimana gitu. After the fact gitu loh Pak. Kayak gitu. Karena kan nggak semuanya bisa istilahnya itu sesuai keinginan kita kan. Tapi yang penting bisa wrap up, duduk sama-sama, yuk gimana masalahnya, jadi bisa wrapping up, bisa mencari kekurangannya, kelebihannya, masalahnya apa, identifikasi, baru kita jalankan gitu. Seperti itu contohnya Pak. Iya. Menambahkan sedikit Pak Budi ya. Saya pernah punya pengalaman teman. Dia ini dari bank, ya dari bank kepala divisi lah. Tapi suatu saat dia jadikan CEO di hotel dan golf gitu ya. Terus, loh, Anda kan nggak punya pengalaman di hotel dan ini, kenapa Anda jadikan CEO di situ ya? Ini ngomong-ngomong yang dibeli apanya kan gitu ya, kompetensi apa? Ini betul-betul yang disampaikan Pak Budi tadi. Dia nggak pandai dalam hotel, nggak tahu itu gimana manajemen hotel tapi dia ditunjuk oleh CEO itu, dan alasan CEO itu hanya leadership tadi. Dia punya kemampuan leader. Dan dia bilang begini, yang disampaikan Pak Budi betul. Dia saya kan ngurus orang, saya hanya mempengaruhi orang saja untuk berbuat sesuai dengan SOP yang sudah ada. Kan punya SOP. Saya hanya meluruskan saja. Ini ada soft skill yang dia lakukan itu. Padahal dia nggak ahli hotel, nggak ahli golf gitu ya. Tapi CEO-nya kan tapi performnya luar biasa, dan itu menurut saya, ini yang good leadership gitu ya. Nggak ada kompetensi prosesnya dari hotel, tapi dia punya kemampuan leadership yang betul-betul apa yang disampaikan Pak Budi. Dia punya decision making yang bagus, mempengaruhi yang bagus, dan komunikasinya ke anak buah juga. Sehingga seakan-akan anak buah itu melihatnya ini orang punya
punya karisma gitu ya dalam memimpin. Betul sekali. Jadi ini teman-teman ternyata ilmu leadership ini sangat berpengaruh ya terhadap karir Anda semua. Marilah kita belajar terus tentang leadership ini. Itu kira-kira. Ya, Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak, Prof. Great leader always know themselves. Kapan yang tepat mendorong anak buah yang memiliki talent untuk mengambil keputusan sendiri? Wah, Pak Wahyu. Oh, ini ngikut ini Pak. Tadi apa namanya empowerment tadi. Kamu saya. Jadi kita siapkan apa namanya ini. Kita siapkan yang bersangkutan. Jadi nggak ujuk-ujuk kita kasih gitu Pak. Tapi kita siapkan supaya dia juga tahu. Pertama kita ajak bicara juga dari influence sharing kan. Menurut Anda bagaimana nih? Seperti itu. Dia memberikan masukan gini. Dari sana kita tahu kan. Ini orang ini ngerti masalah nggak? Berkali-kali sana lama-lama kan tune in ya. Baru kemudian udah kan ini udah bisa nih, coba kamu putusin ya, jangan sama dulu lah, belajar putusin berani, coba berani bisa gitu kan. Dia yang ambil keputusan. Dan memang keputusan pertama-tama mungkin 2, 3, 4, 5 keputusan pertama mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita. Ya, tapi kita jangan salahkan nanti dia jadi demotivasi kan. Nah, kita undang lagi. Kamu iya Pak, saya tahu Pak ini harusnya begini, misalnya seperti itu kan. Apa namanya? Nah, dia belajar. Nah, setelah beberapa kali baru kita berikan delegasi. Nih, ambil keputusannya seperti itu menurut saya. Supaya kita siapkan. Jadi delegasi itu nggak ujuk-ujuk, Pak. Ada prosesnya gitu, menurut saya. Ada proses, ya. Iya. Oke. Pak Yusefin, bagaimana meningkatkan kemampuan eksekusi, Pak? Punya pengalaman atau barangkali ada referensi? Sebetulnya gini ya, memang ada nggak sih belajar eksekusi? Ada, maksudnya bisa dipelajari gitu ya. Ya betul itu kita harus pertama kan know your people. Kita harus tahu orang kita kan, karena kita harus punya orang yang melaksanakan sama-sama kita. Nggak mungkin kita laksanakan semua sendiri. Kita harus tahu talentnya yang mana gitu. Ya kita mulai dari sini aja Pak. Contohnya harus berani menghembuskan non performers. Tahu bagaimana mengkaitkan ini dengan result. Resultnya ada di mana gitu. Bisa nggak berkaitan? Contohnya seperti itu, Pak. Jadi kita tahu kunci-kuncinya, gitu. Kunci untuk menghasilkan bisa lebih baik. Gitu. Menurut saya seperti itu. Contohnya. Ya, jadi memang awalnya dari people, awalnya sekali ya. Nah ini mungkin Pak Kus bisa dipelajari nih sebetulnya. Mungkin dari benchmark ya Pak Kus ya. Dari top leader atau orang udah season leader gitu kan. Gimana sih tahunya orang itu talented atau enggak? Ini kita nggak bicara proses loh Pak, nggak bicara performance evaluation, nggak bicara talent management gitu kan. Kan sama orang-orang pemimpin hebat itu kan tahu cirinya orang talented dari mana gitu. Terus how to deal with non-performers. Gimana caranya cut dia, gitu, mindahin dia. Itu kan seni tersendiri Pak. Orang bicara namanya bicara exit strategy. Ini kalau strategic management beda lagi istilahnya. Tapi juga yang bicara escape gitu kan, kita siapkan escape yang baik gitu kan, mungkin dia nggak cocok sama kita, tapi cocok tempat lain, misalnya kayak gitu Pak. Gitu. Nah, contohnya Pak, ini bisa menurut saya bisa dipelajari Pak ya, tentu bukan teknikal terus diajarin cara ngeliat orang mungkin, tapi maksud saya dari diskusi kan bisa, oh Bapak ini kalau milih orang begini toh, non perform begini, kita punya gaya masing-masing Pak ya. Ini saya kira penting Pak, execution ini seperti itu. Baik, ya.